Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya pas sekarang tanggal 2 Rajab, maka mohon ikhlasnya, mohon ridhonya, khusus malam ini kita bahas tentang bulan Rajab. Setuju apa enggak ini Pak? Nah, kalau disetujui kan enak. Kalau enggak aku nak balik dulu ngambil kitab kan itu. Iya. Nah, alhamdulillah setuju ya, enggak balik, kitab yang sudah dibawa kita kaji. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatasy syuhur 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah berfirman bahwasanya di dalam sesungguhnya di hadapan Allah itu 1 tahun ada 12 bulan. Ya terima kasih, ini musim hujan, teh ini memang Masya Allah, tapi tidak mungkin ngaji sambil minum teh Pak. Jadi bapak-bapak wae dulu nanti minum dulu. Jadi di dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Dan menurut orang-orang alim, saya juga katanya Pak, katanya guru-guru kami, orang-orang alim, orang-orang pinter, satu-satunya kitab suci yang mengatakan kalau 1 tahun ada 12 bulan itu cuman Al-Quran. Kitab suci lainnya tidak ada yang menerangkan kalau 1 tahun itu ada 12 bulan. Bukti ini merupakan bukti salah satu mukjizat dari Al-Quran, salah satu kebenaran dari Al-Quran kalau 1 tahun itu ada 12 bulan. Dimulai dari bulan apa Pak? Januari, terus Februari, langsung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Alhamdulillah. Tapi yang dimaksud di dalam Al-Quran inna 'iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahron, bahwasanya di dalam 1 tahun ada 12 bulan itu bukan dari Januari, tapi dari Muharram. Karena Januari kalender Masehi, kita mempunyai kalender sendiri namanya kalender Hijriyah. Muharram, terus apa lagi Pak? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini yang bunyi kok cuma 1 Pak? yang lain cuman akhirnya Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ngambil aman ya. Mana yang bunyi duluan ngikutin. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12. Iya, coba diulangi satu-satu, Pak. Kadang kita miris memang.
Kita itu orang Islam punya kalender sendiri, Muharram sampai Dzulhijjah 12 bulan, tapi yang kita pakai dan yang kita ada di otak kita yang lebih hafal itu dari Januari sampai Desember. Padahal Islam punya kalender sendiri, ini Muharram. Beda apa enggak dengan Masehi? Beda, Pak. Kalau kalender Hijriah itu lebih sedikit harinya. Kalau kalender Masehi kan kurang lebih 360, ya itu sekitar gitu, 365 hari. Tapi kalau kalender Hijriah itu lebih sedikit, 11 sampai 13 hari setiap tahunnya. Makanya kalau kemarin Ramadannya misalkan bulan Juli, maka Ramadan saat ini bisa bulan Maret. Tahun lalu bulan Maret, sebelumnya bulan Maret bulan Februari bisa. Kenapa kok mesti nggak cocok dengan kalender Masehi? Karena memang kalender Hijriah itu harinya lebih sedikit daripada kalender Masehi. Makanya jarang, Pak, ketika dulu misalkan tahun lalu lebarannya tanggal segini Agustus, tahun sekarang juga di Agustus tanggal segitu. Enggak, mesti beda-beda terus. Kenapa? Karena memang harinya lebih sedikit. Minha arba'atun hurum. Dan ketika Allah menentukan, Allah itu ketika menciptakan langit dan bumi menentukan kalau 1 tahun ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan minha arba'atun hurum, 4 dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan hurum atau bulan haram. Salah satu mutawaliyatun, 3 diantaranya berurutan. Apa yang berurutan? Bulan 11, 12, bulan ke-1. Bulan 11 Dzulhijjah apa? Bulan 11 Hijriah apa, Pak? Oh, ini lama makirnya kalau ini. Bulan 11 Masehi apa, Pak? November, cepat ini. Bulan 11 Hijriah adalah Dzulqa'dah. Bulan 12 Dzulhijjah, bulan pertama Muharram. Salah satu mutawaliyatun, 3 berurutan, Pak. Bulan yang mulia yang 3 ini berurutan 11, 12, 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 mencar. Mencar itu bahasa Jerman. Kalau bahasa sininya pisah. Ya. Bahasa Jerman ini jejer kauman tempat Pak Nur Sodik di Lampung. Ya. Pisah sendiri, yaitu bulan ke-7 di dalam kalender Hijriah namanya bulan Rajab. Lah 4 bulan inilah yang disebut sebagai bulan haram. Kalau kita belajar fikih, Pak, kita nanti akan buka kitab Mabadi Fikih yang kemarin sudah mulai kita kaji untuk mengenal dasar-dasar hukum fikih. Di situ ada hukum yang namanya haram. Kalau bapak-bapak ditanya kemudian dikatakan, Pak, ini perbuatan haram, berarti perbuatan yang apa, Pak? Perbuatan yang dilarang. Kalau melakukan merupakan dosa, mendapatkan dosa. Lah apa maksud dari bulan haram? Kok sama-sama menggunakan kata haram? Tapi mimba'dil ulama itu mentakwil bahwasanya bulan haram adalah bulan hurmah, bulan yang dimuliakan. Artinya kalau datang bulan Muharram, sejarah menyebutkan dari dulu sampai saat ini ada perintah kalau masuk bulan haram itu gencatan senjata, nggak boleh ada peperangan. Gak ada yang boleh bunuh-bunuhan, gak ada yang boleh maksiat kepada Allah. Lah berarti kalau di luar bulan haram boleh bunuh-bunuhan gitu. Ya gak boleh juga, Pak. Di luar bulan haram juga dilarang untuk bunuh-bunuhan,
dilarang untuk saling perang, dilarang maksiat kepada Allah. Tapi kalau sudah masuk ke bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, perintah ini lebih ditekankan. Yang di luar bulan haram dilarang maksiat ke Allah, tapi begitu masuk bulan yang dimuliakan, perintah ini lebih ditekankan, lebih diperintahkan lagi. Dari kata hurmah, dimuliakan, makanya bapak-bapak itu kenal tahu dengan istilah tanah haram. Ada masjid namanya Masjidil Haram. Maknanya apa? Tanah yang dimuliakan, masjid yang dimuliakan. Lebih dalam lagi maknanya, itu ingin memberi isyarah kepada kita, kalau orang datang ke Masjidil Haram, kalau orang ziarah ke tanah haram, wajib bisa menjaga kemuliaan tanah haram, wajib bisa memuliakan masjid yang dimuliakan oleh Allah, wajib bisa menjunjung tinggi kemuliaan tanah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang ziarah ke tanah yang dimuliakan oleh Allah kok tidak mampu memuliakan, malah berbuat maksiat, maka akan dicabut kemuliaan sebagai manusia. Kan di diri kita ini ada sisi jeleknya, ada sisi baiknya, Pak. Ada sisi mulianya, ada sisi hinanya. Kalau mulianya kita sebagai manusia diambil oleh yang kuasa, oleh yang menitipkan, kita itu kan dianggap baik bukan karena kita baik, tapi dititipi kebaikan oleh yang maha baik. Makanya kita ini mulia bukan karena mulia, tapi masih ditutupi hina kita dengan kemuliaan yang dititipkan oleh kita. Maka kalau kemuliaan itu diambil oleh Allah, tinggal hinanya, Pak. Makanya banyak kasus sekarang kita bisa lihat banyak di media sosial, ada orang berangkat umroh, berangkat haji, padahal nggak ada masalah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba di sana kayak orang linglung, tiba-tiba di sana kayak orang kesurupan, tiba-tiba di sana kayak orang nggak tahu arah, mau pulang nggak bisa, selalu tampak hinanya, seakan-akan orang ini kok jelek, gak ada mulia-mulianya, karena kemuliaannya diambil oleh Allah. Bisa jadi orang tersebut tidak bisa memuliakan tanah yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka kemuliaannya diambil langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak, Pak, yang tidak masuk akal seperti itu. Berangkat gak ada masalah, sehat walafiat, tapi sampai sana mau pulang ke hotel, mau pulang ke shelter, mau pulang ke bersama jamaahnya, gak kenal sama kawan sendiri, bahkan sama keluarga sendiri gak kenal, kayak orang ketakutan dan lain sebagainya. Itu ibarah, itu isyarah, itu nasihat mauidhah langsung dari Allah bagi orang-orang yang tidak bisa memuliakan tanah yang Allah muliakan. Lah kita tarik ke bulan yang dimuliakan oleh Allah. Rajab merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kok kita ketika berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah tidak mampu memuliakan bulan ini, maka akan dihinakan oleh Allah, entah itu di dunia langsung ataupun nanti di akhirat balasannya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya orang beribadah di bulan Rajab, di bulan-bulan haram, dilipat gandakan pahalanya karena bulan yang dimuliakan. Orang ibadah kalau misalkan yang namanya baca Al-Quran satu hurufnya itu 10 kebaikan, 10 ganjaran yang diberikan oleh Allah di luar bulan yang dimuliakan. Tapi kalau tadarus Al-Quran di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah dilipat gandakan. Berapa? Ya terserah Allah, pokoknya dilipat gandakan, Pak. Lebih besar, lebih banyak yang didapatkan pahalanya di bulan
bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah ketika kita beribadah. Tapi konsekuensinya juga sama. Kalau misalkan kita bermaksiat ke Allah di bulan-bulan yang mulia, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah, Pak. Kalau beribadah ya dilipat gandakan pahalanya. Kalau kemudian gak bisa menjaga diri dari maksiat kepada Allah, juga dilipat gandakan dosanya. Lah sekarang kita mau pilih yang mana ini kira-kira? Dilipat gandakan pahala atau dilipat gandakan dosanya, Pak? Coba milih dewek lah, aku ndak galak milihin. Mesti kita yang hadir pada kesempatan kali ini nggak ada yang milih aku nak milih dilipat gandakan dosa, ndak apa-apa. Nggak ada, Pak. Semua pengen dilipat gandakan pahala. Semua pengen dilipat gandakan kebaikan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pengen. Makanya jaga diri kita ketika masuk di bulan Rajab ini, mumpung ini masih tanggal 2, masih di awal nian, Pak. Maka selanjutnya benar-benar kita jaga diri kita. Ya jaga diri kita itu dari semuanya, Pak. Mata, telinga, ya mata ini jangan melihat sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Telinga ini jangan mendengar sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Lisan ini jangan mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Tangan juga seperti itu. Lah sekarang lagi krisis, Pak. Hati-hati, lagi musim-musim, sudah mulai musim-musim anget. Hati-hati lisannya, hati-hati tangannya. Lisan memang tidak berbicara, tapi kadang tangannya ngetik, menyakiti orang lain di media sosial. Hati-hati, Pak. Makanya jangan kemudian kita ikut-ikutan. La takfu ma laisa laka bihi ilmun inas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan pernah ikut-ikutan berbicara, berkomentar terhadap sesuatu yang kita sebenarnya enggak tahu itu masalah apa. Yang betul apa enggak? Ini maksud saya tahu apa enggak, Pak, ini? Pakai bahasa isyarah ini, Pak. Maksudnya bisa ditangkapkan, Pak? Lagi musim seperti ini, Pak. Sudahlah, kita fokus ibadah. Ya, orang Islam wajib ke arah situ, wajib, tapi nafsi-nafsi. Jangan sampai kita itu kemudian mengarah ke situ dengan cara menjelekkan saudara kita, menjatuhkan saudara kita, menghina saudara kita. Itu pasti enggak diridhoi sama Allah. Bukan ajaran Kanjeng Nabi, Pak, menjelekkan orang lain. Kanjeng Nabi itu ketika dilempar, ditimpuk di apa? Di mana, Pak? Taif. Sampai berdarah, sampai benar-benar luka, dihina, dicaci, dimaki. Kanjeng Nabi apa membalas, Pak? Enggak, malah Kanjeng Nabi mendoakan. Malaikat Jibril itu mengatakan, kalau misalkan darahnya Kanjeng Nabi Muhammad ini netes nyentuh bumi, akan aku ratakan Taif beserta penduduknya. Dengar kayak gitu, Pak, Nabi Muhammad langsung mengusap darah yang ada di luka kaki beliau. Agar apa? Enggak menetes. Rasulullah enggak pengen Taif itu dibinasakan karena melihat, mendengar malaikat Jibril mengatakan seperti itu, melihat kekasihnya dilukai sampai berdarah-darah di Taif. Tapi Rasulullah enggak pengen, makanya diusap darahnya jangan sampai menetes. Lah beda dengan kita, Pak, kalau disakitin ada yang bela. Siapa yang ituin kamu, nyakitin kamu? Tak tonjokin nanti. Oh, lajulah itu dong. Itu kalau kita mah itu. Kalau darah kamu sampai netes ke tanah, yang nyakitin kamu tak bunuh. Enggak, bukannya malah diusap kalau kita, Pak, malah digesek-gesek di tanahnya. Sudah. Itu kalau kita. Makanya itulah lembutnya ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Ya sudahlah, yang seperti itu sudah. Makanya ketika bulan Rajab, hati-hati mata, hati-hati mulut ini, Pak, hati-hati, benar-benar hati-hati. Tangan ini hati-hati, mulut ini enggak ngomong.
Tapi sekarang yang ngomong ini Pak, seakan-akan kayak ada yang di dalam surah Yasin keterangannya apa? Mulut ini enggak berbicara, yang berbicara tangan. Sekarang kan modelnya gitu, berbicara di mana-mana, bahkan berbicaranya enggak cukup didengar dan bisa dirasakan oleh sekitar, tapi sampai penjuru dunia bisa tahu apa yang kita bicarakan melalui tangan kita. Dan itu hati-hati, benar-benar hati-hati, kita harus bijak. Karena ini apalagi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib memuliakan bulan tersebut dengan cara jaga diri kita dari maksiat, dari perkara yang Allah tidak ridhoi. Kemudian ketika masuk bulan Rajab itu ulama mengatakan Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri, kata Kanjeng Nabi, wa Ramadan syahru ummati. Yang namanya Rajab itu bulannya Allah, kemudian Sya'ban ini bulannya Kanjeng Nabi Muhammad, Ramadan bulan umatku, yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad, kita semua. Maknanya apa? Maknanya di bulan Rajab ini, kalau sudah masuk bulan Rajab, hak kita ke Allah seperti halnya istighfar diajarkan, ditekankan untuk memperbanyak zikir berupa istighfar bulan Rajab. Makanya diajarkan istighfarnya. Istighfarnya gimana? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku semua dosa-dosaku yang sengaja maupun tidak sengaja, dari tadi membuka mata sampai nanti tidur lagi mesti banyak dosa yang aku lakukan. Rabbighfirli, ampunilah aku ya Allah. Warhamni, rahmatilah aku, kasihinilah aku. Watub alayya, dan terimalah tobatku. Ini istighfar bulan Rajab Pak. Kanjeng Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika setiap kali duduk Rasulullah beristighfar 100 kali. Ba'dil ulama mengatakan 70 kali. Rasulullah setiap duduk itu istighfar berapa kali? 100 setiap duduk Pak, bukan sehari semalam. Lah kita kalau disuruh zikir kelamaan Pak, bunyi paling sampai 11 Pak. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Lama-lama enggak dengar lagi suaranya Pak. Ini apa ini? Tidur ternyata. Lah itu zikir istighfar di bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya kalau kita tidak bisa meniru Kanjeng Nabi, tidak bisa menyamai, dan memang gak bisa kita menyamai sama persis dengan Kanjeng Nabi, gak akan mungkin. Paling tidak ajaran beliau kita amalkan. Ingat kalau bulan Rajab dengan istighfar Rabbighfirli warhamni watub alayya. Hafal semua sudah kan Pak? Sudah hafal semua ya? Alhamdulillah. Coba bareng-bareng Pak setelah saya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Nah, alhamdulillah hafal semuanya karena bareng-bareng. Ya kalau dewek-dewek juga hafal insya Allah. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kemudian kenapa bulan Rajab disebut sebagai bulannya Allah, bulan Sya'ban sebagai bulannya Kanjeng Nabi, dan bulan Ramadan sebagai bulannya kita semua umat baginda Rasul? Karena bulan Rajab ini kita sudah disuruh latihan sebelum ketemu dengan bulannya kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Disuruh latihan Pak. Sebelum kita panen di bulan Ramadan, kita dilatih dulu untuk menanam. Lah kalau enggak nanam kapan mau panen Pak? Kalau mau panen ya nanam dulu. Masa orang enggak
melok nanem tapi melok manen, itu jual beli namanya itu. Ini masalah amal, orang nanem dulu. Makanya di bulan Rajab ini disuruh nanem, latihan sebelum kita ketemu di bulan Ramadan. Latihannya apa? Ketika masuk bulan Rajab, wa minal hurumi fasum, maka perbanyaklah puasa sunnah. Di dalam keterangan kitab, puasa yang paling afdol di bulan Rajab adalah 3 hari pertama di bulan Rajab. Tapi dulu guru kami, kiai kami di pesantren mengatakan ada keterangan pokoknya 10 hari pertama bulan Rajab. Dari tanggal pertama tadi berarti besok sama Senin itu ada keterangan 3 hari pertama bulan Rajab. Kemudian kalau enggak mampu ya sudah, yang penting masih ada di tanggal 10. Kemudian kalau enggak sempat lagi, enggak mampu lagi, ya sudah, yang penting puasa sunnah Rajab Pak, jangan sampai enggak sama sekali. Jangan sampai enggak sama sekali kita puasa di bulan Rajab, puasa sunnah. Dilatih untuk puasa sunnah, terbiasa mulai nanem, nanti bulan Sya'ban dijaga. Jangan malah bulan Sya'ban enggak puasa lagi. Kenapa? Karena sudah sayang ini. Sudah dilatih untuk puasa sunnah, sudah dilatih untuk bangun tahajud, sudah dilatih untuk sedekah, dijaga, dirawat di bulan Sya'ban. Nanti kalau masuk bulan Ramadan enggak kerasa lagi bapak-bapak puasa karena sudah biasa. Tapi kalau mulainya puasa baru bulan Ramadan, hari pertama masih banyak yang lupa. Pagi-pagi masih ngirup cuko. Pagi-pagi ke tempat Pak Nur Sodik, lah mateng belum mie ayam, lah ini Pak Ramadan Pak puasa, oh iya lupa. Banyak yang lupa, kenapa? Karena gak biasa dilatih. Makanya hari pertama, hari kedua masih banyak yang sarapan jam 7 cari keluar nasi uduk, mana kok sepi nih, lo lupa ini kalau Ramadan. Makanya kita disuruh menanam dan dijaga. Nanti kalau bulan Ramadan sudah enggak kerasa lagi puasa, sudah tidak merasa berat lagi. Sholat tarawih tidak merasa berat lagi karena sudah biasa bangun malam. Kemudian sedekah sudah tidak berat lagi karena sudah biasa, sudah ditanam, sudah dirawat. Biasa bersedekah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ramadan tinggal panen Pak. Kok disebut dengan panen? Karena potensi pahala seorang hamba itu diterima ketika beribadah adalah ketika hamba tersebut beribadah dalam merasa tidak keberatan, merasa ringan. Tapi kalau masih merasa, oh ya Allah berat nian ini puasa, lah ini masih 50-50, kira-kira ini pahalanya utuh apa enggak. Tapi kalau benar-benar sudah enggak terasa, enggak merasa dibebani dan tidak merasa menjadi pemberat puasa Ramadan itu ketika dijalankan, berarti ada indikasi puasa kita bulan Ramadan akan utuh pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika masuk bulan Rajab juga Kanjeng Nabi mengajarkan doa yang selalu Kanjeng Nabi ucapkan di bulan Rajab. Doanya insya Allah bapak-bapak hafal semua. Allahumma barik lana fi ma rozaqtana wa qina adzabannar. Hah? Doa makan. Lah bapak-bapak soalnya makan dari tadi. Makanya saya keingetnya doa makan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, barik lana, berkahilah kami fi Rajaba, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikanlah usia kami ya Allah, usia saudara kami, usia keluarga kami, usia anak istri kami, usia tetangga kami, usia kerabat-kerabat kami, sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Itu doa yang selalu Rasulullah panjatkan, dan itu bapak-bapak panjatkan dengan tulus karena sudah masuk bulan Rajab Pak. Benar-benar minta keberkahan,
Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika masuk bulan Rajab, gak minta agar dijadikan kaya, tidak minta agar dijadikan orang sukses, tidak minta agar dinaikkan jabatannya, tidak minta agar menjadi anggota dewan, tapi Rasulullah mengajarkan agar kita meminta keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok yang diminta barokah, Pak? Ya karena semuanya ini kalau enggak ada barokahnya percuma di hadapan Allah. Bapak-bapak punya uang miliaran, punya harta melimpah, tapi enggak barokah, percuma, enggak ada kebaikannya di hadapan Allah. Bapak-bapak punya jabatan tinggi, sukses menjadi pemimpin, mampu terpilih menjadi pemimpin, tapi kalau enggak barokah, enggak ada manfaatnya di hadapan Allah. Maka yang diminta adalah barokah. Ketika kita punya uang banyak, ya kita minta mudah-mudahan uang ini barokah. Kalau kita jadi pejabat, mudah-mudahan jabatan kita ini barokah. Kalau kita dikaruniai anak dan istri, mudah-mudahan anak dan istri ini mendatangkan barokah. Keluarga kita butuh barokah. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Berarti yang penting itu adalah barokah. Nah, sekarang ditanya, Pak, kalau misalkan bapak-bapak mau dikasih uang 10 juta tidak barokah, sama ada uang 1000 tapi barokah, milih yang mana, Pak? Ngapusi nih, Pak. Masa 10 juta di depan mata milih 1000? Ini kan karena di hadapan orang banyak, wah kalau dewean 10 juta lah udah kata yang lihat. Nah ini mulai goyah ini, mulai gak percaya dengan barokah, diuji dengan gitu. 10 juta tidak barokah, Pak, karena hasil kita nyolong, hasil kita korupsi. 10 juta itu motong proyek yang kita dapat, dipotong, dapat uang 10 juta, gak barokah. Sama punya uang 1000 hasil jualan gandum, hasil jualan gorengan. Lebih pilih mana 10 juta yang tidak barokah tadi karena korupsi proyek, apa milih untung dari gorengan 1000, Pak? Berat nian ini pilihannya. Olehnya 10 juta kok dibandingkan dengan 1000, Pak. Ngapa lah bikin contoh berat nian? Coba 10 juta sama 9.500.000, nah itu. Lah kalau mah itu tidak diuji imannya, Pak. Itu bukan ujian iman. Makanya kalimat yang bersanding dengan iman itu di dalam ayat Al-Quran pertama kali disejajarkan, disandingkan dengan perkara yang tidak kasat mata, perkara yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Barokah itu enggak kelihatan, Pak, oleh mata. Perkara yang ghaib, yang kasat mata, yang terlihat oleh mata kan 10 juta dan 1000. Barokahnya enggak kelihatan ini yang 1000. Yang kelihatan cuman wah banyak ini 10 juta. Ngapain 1000 pempek baiklah banyak yang 2000. 1000 buat apa zaman sekarang lah, lemak lah yang 10 juta. Tapi barokah enggak kelihatan. Bapak-bapak ngambil uang yang tidak barokah dibawa ke rumah, bisa jadi berantakan rumah tangganya. Ini enggak main-main kan kalau masalah barokah gitu, Pak. Dibelikan makanan, dimakan oleh anak, dimakan oleh istri, jadi darah, jadi daging, akhirnya tidak barokah makanan tersebut, masuk menjadi penghambat, pemberat ibadah kepada Allah. Istri tidak nurut sama suami, anak jadi pencoleng, jadi bedugal, tidak nurut sama orang tuanya, nakal, tidak karuan. Kemudian kita tiba-tiba dikasih sakit sama Allah yang obatnya lebih daripada 10 juta, Pak. Ya apa enggak? Iya banyak, Pak. Orang kaya tapi tidak barokah, banyak contohnya. Kenapa enggak bisa nikmatin kekayaannya?
Ya nggak usah dicontohkan. Banyak Allah itu memberi ibarat betapa banyak orang yang dari muda banting tulang, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, jungkir balik kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi setelah sukses nggak bisa nikmatin. Kan gitu. Orang ini kalau nggak bisa kentut, wae Pak, itu rela jual tanah beserta surat-suratnya agar bisa kentut. Percaya apa enggak Pak? Iya. Orang itu kalau nggak bisa kentut, rela rumah dijual, rela kebun dijual, rela kendaraan yang mewah dijual, gara-gara nggak bisa kentut. Maka alhamdulillah kalau bapak-bapak ini masih bisa kentut sekarang Pak. Ya enggak? Ada hasanahnya juga kalau dibahas Pak. Ternyata ada kebaikannya juga kalau kita ngaji. Oh, alhamdulillah kentut. Ya tapi jangan hobi kentut nian, Pak. Jangan dijadikan dalil habis ini kentut, tiap hari kentut di hadapan istri, kentut terus. Dek, coba kentut ini nikmat. Kalau ndak pacak kentut, mahal biaya ke rumah sakit. Nikmatin wae. Nah, jangan dijadikan dalil. Maka yang diminta, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi adalah minta barokah. Ada yang istimewa Pak. Kalimatnya Allahumma barik lana, Allahumma berkahilah ya Allah, berkahi kita semua. Padahal kita doa dewek-dewek, diucapkan dewek-dewek. Tapi kalimatnya Allahumma barik lana pakai domirna di dalam kaidah bahasa. Nah itu kami, padahal doa dewek, tapi kalimatnya kami. Maksudnya apa? Kita diajarkan di dalam Islam gak boleh egois. Ketika kita berdoa, doakan juga saudara-saudara kita. Ketika kita bermunajat kepada Allah, doain juga saudara-saudara kita Pak. Itu ajarannya Rasulullah, gak boleh egois. Makanya paling tidak ketika kita berdoa itu kan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, selalu ada. Karena kita disuruh mendoakan saudara-saudara kita al ahya minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Agar jangan egois jadi orang, jangan berdoa hajatnya dewek, terus gak peduli tetangganya, gak peduli kawannya, gak peduli keluarganya, yang penting doa dewek. Maka Rasulullah mengajarkan kalau berdoa bermunajat kepada Allah jangan egois, doakan juga saudara kita. Kalau sirinya bapak-bapak ibadah, kalau ditanya puasa Ramadan sama puasa Senin Kamis lebih berat mana Pak? Puasa Ramadan sama sunnah Senin Kamis berat mana puasanya? Senin Kamis. Kenapa kok bisa gitu? Di antara sebabnya adalah kalau puasa Ramadan itu bareng-bareng, berjamaah. Makanya terasa lebih ringan. Sahur bareng, anak istri melok sahur. Nanti keluar rumah, begawe, kawan begawe juga puasa, nggak ada yang sarapan. Nanti waktu istirahat juga pada tiduran istirahat di musola, nggak ada yang makan siang, ringan. Tapi kalau puasa Senin Kamis Pak, sahur sendiri, pagi-pagilah lihat wong beli lontong sayur, siang ngage malah ditawarin sama kawan, payo Pak ngopi. Khusus hari ini aku traktir nasi padang. Nah, giliran puasa ditraktir, giliran ndak puasa ndak kata yang traktir, berat karena dewean Pak. Makanya di dalam Islam berjamaah itu semakin kuat. Berjamaah itu membuat kita kuat, membuat kita semakin ringan beribadah. Buktinya apa? Bapak-bapak kalau sholat berjamaah durasinya lebih lama dari sholat sendiri, itu ringan. Tapi kalau sholat dewek lama dikit itu nggak betah Pak. Pengen cepat-cepat ruku, pengen cepat-cepat iktidal, pengen cepat sujud, pengen cepat-cepat bangkit duduk di antara dua sujud, cepat-cepat salam, pengen cepat-cepat selesai. Makanya kalau sholat di rumah jarang kita yang mau sholat qobliyah ba'diyah, betul apa enggak Pak? Iya enggak? Iya.
Kenapa? Karena dewean di rumah ndak katik kawan. Tapi kalau ke masjid lebih ringan, ke masjid sebelumnya tahiyatul masjid karena ada kawannya. Kemudian ba'diyah, qobliyah. Setelah itu ba'diyah. Kenapa? Karena ada kawan. Tapi kalau pulang ke rumah boro-boro nak qobliyah ba'diyah, Pak. Salat fardu wae kadang kilat nian. Iya. Apalagi kalau musim nonton bola bapak-bapak ini, wah ini jangan sampai ketinggalan momen satu pun pokoknya. Itu kalau saya, Pak. Kalau bapak-bapak tidak katik bedanya dengan saya. Isaknya jam berapa, Pak Nursan? 35 ya, mungkin 5 menit yang 1 menit. Oh, saya lihatnya ke sana, Pak. Wah, ini nipu berarti itu. Itu jam tidak diridhoi oleh Allah, Pak. Ini saya patokannya ke sana, makanya 5 menit mungkin untuk diskusi, malah tinggal 1 menit ya sudah. Apa boleh buat saya ketipu malam hari ini? Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita, menambah hasanah keilmuan kita, dan mudah-mudahan selalu Allah pertemukan di dalam majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk selalu hadir di dalam majelis ilmu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi